Dan juga memang seperti yang selalu saya katakan, nggak ada salahnya juga mereka membela timnas Indonesia. Karena mereka punya darah Indonesia dan mereka punya niat untuk membela timnas Indonesia. Jadi bukan untuk mencari popularitas, apalagi untuk mencari cuan, enggak, sama sekali enggak. Memang mereka bermain dengan hati. Walaupun ya kita tahu lah ya, banyak juga yang tidak suka dengan para pemain keturunan ini. Tapi saya yakin yang waras tentu paham bahwa ini adalah kebutuhan bagi timnas Indonesia. Semua pemain sudah berkumpul, sekarang bahkan bukan 30 pemain seperti yang dipanggil sebelumnya, ketambahan pemain lagi ya. Di entry by name itu untuk dikirim ke pihak penyelenggara SEA Games di Thailand. Kita tidak tahu ya, itu urusan pelatih lah yang akan mencoret ya 10 nama terakhir untuk menetapkan 23 pemain. Tapi yang menarik bahwa kita akan tunggu yang belakangan bergabung itu akan masuk ya, siapa tahu mereka akan dilihat dulu. STY memanggil Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan tim Gaypen untuk laga krusial versus Myanmar di SEA Games 2025 Thailand. Ketegangan jelang laga hidup mati timnas Indonesia U22 menghadapi Myanmar di fase grup SEA Games 2025 semakin terasa. Setelah kekalahan mengejutkan dari Filipina pada laga sebelumnya, pelatih kepala Shin Tae-yong atau STY akhirnya mengambil langkah besar, memanggil 3 nama yang disebut-sebut sebagai pembawa harapan baru, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan pemain muda keturunan yang akrab disebut dengan tim Gaypen. Keputusan ini sontak memantik euforia di kalangan supporter. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai langkah penyelamatan demi menghidupkan kembali peluang Garuda Muda untuk lolos dari fase grup. Tekanan meningkat, STY ambil keputusan cepat. Setelah kekalahan 0-1 melawan Filipina, sorotan mengarah kepada performa lini tengah dan pertahanan Indonesia yang dinilai kehilangan kreativitas serta soliditas. Gempuran kritik dari publik membuat STY bergerak cepat. Sang pelatih menilai diperlukan sosok berpengalaman, bermental juara, dan memiliki jam terbang internasional yang lebih matang. Karena itulah, ia memanggil 3 nama yang disebut-sebut sebagai pembawa harapan baru, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan pemain muda keturunan yang akrab disebut dengan tim Gaypen. Dalam konferensi pers singkatnya, STY mengatakan, "Kita harus bangkit, tim ini butuh energi baru, visi baru, dan keberanian untuk mengubah jalannya kompetisi. Marcelino, Elkan, dan Gaypen punya kualitas itu." Marcelino Ferdinand, pelita kreativitas di tengah kebuntuan. Kembalinya Marcelino Ferdinand menjadi kabar paling menggembirakan. Gelandang serang andalan Indonesia itu sebelumnya diragukan tampil karena jadwal klubnya di Belgia. Namun, federasi berhasil mencapai kesepakatan pemanggilan khusus. Mengapa Marcelino penting? Dia punya visi permainan yang mampu membuka ruang di lini tengah. Kemampuan dribble, umpan terobosan, dan tendangan jarak jauh bisa jadi kunci membongkar pertahanan Myanmar. Mentalnya kuat, tak mudah goyah saat tertekan. Dengan gaya bermainnya yang energik, Marcelino digadang-gadang menjadi otak permainan sekaligus motor serangan. Elkan Bagot, tembok baru Garuda Muda. Pertahanan Indonesia dianggap sebagai titik lemah di laga sebelumnya. Kerap kehilangan fokus, tak rapi mengawal bola mati, hingga sering terlambat menutup ruang. Semua itu membuat STY mengambil langkah drastis, mengaktifkan pemanggilan Elkan Bagot. Bagot saat ini bermain untuk klub Inggris dan sudah berpengalaman menghadapi duel fisik level Eropa. Peram Elkan Bagot untuk laga versus Myanmar. Pemain bertinggi 1,94 meter itu bisa menjadi penjaga kotak penalti yang menentukan. Kemampuan duel udara dan intersepsi menjadi senjata utama dalam mematahkan serangan cepat Myanmar. Kepemimpinannya di lini belakang dapat meningkatkan kepercayaan diri rekan-rekannya. Kehadirannya seolah menjadi tanda bahwa Indonesia siap memasang pagar kokoh agar kesalahan laga sebelumnya tidak terulang. Sosok misterius tim Gaypen, pemain keturunan potensial